Oke, silakan kalian punya waktu 10 sampai 15 menit. Dan kalau misalkan punya PowerPoint, silakan ditampilkan, atau misalkan kalian punyanya proposal, itu di bagian deskripsi kalian jelaskan kayak aplikasi kalian itu ngapain aja. Oke. Nah, terus bagian fitur-fitur aplikasinya silakan tinggal disebutkan aja, nggak usah dijelasin. Lalu di bagian tugasnya disebutkan setelah selesai di bagian itu kalian lanjut di demo aplikasi. Setelah demo aplikasi kalian menjelaskan source code-nya untuk di bagian controller dan di bagian modelnya saja, nggak usah sampai di view-nya itu ya. Oke, Ya, Pak. silakan boleh dimulai. Oh ya, kalau misalkan mau ngerekam itu kalian boleh mengklik di pojok kanan bawah, itu ada icon titik 3, itu diklik nanti akan ada tulisan rekam rapat. Oh, iya. Oke. Ya, Pak. Nah, di sini saya akan membacakan proposal pemrograman web lanjut tentang program kami, yaitu SAPA, Sayang Pertumbuhan Anak. Oh ya Pak, ini dibacakan per nama dan NIM-nya enggak Pak? Iya, sekalian. Saya sendiri Ahmad Kamal Hidayat, NIM A11 2018 11333, Sulistiani A11 2018 11064, dan Amaliza Dilivera Harmoni A11 2018 11329. Nah, tadi kan judulnya ini, SAPA, Sayang Pertumbuhan Anak, deskripsi programnya stimulasi pertumbuhan dan perkembangan dibutuhkan oleh anak. Stimulasi yang cukup dalam kualitas dan kuantitas sangat dibutuhkan bagi anak dan bayi untuk perkembangan mental dan psikososialnya. Psikososial itu Ya Pak, apa Mas? Bedanya dengan psikologi biasa itu apa? psikologi kan mengarah ke apa ya, ke jiwa Pak ya. Kalau psikososialnya mungkin ke arah nanti apa ya, perkembangan sosial anak tersebut, maksudnya ya nanti jika bertemu dengan orang asing atau ya keluarganya sendiri tidak mempunyai rasa takut atau malu gitu Pak. Oke, dilanjutkan di fitur Nah, programnya. fiturnya sini kami ada 6 fitur, yaitu deskripsi anak, timeline pertumbuhan, timeline perkembangan, imunisasi, catatan, dan artikel. Nah, ini langsung ke tampilan webnya apa ke codingannya dulu ya Pak? Pembagian tugasnya dijelaskan dulu. Pembagian tugas untuk pembagian tugasnya nanti dibagi secara apa ya, dua-dua Pak. Nanti Coba ditunjukin aja langsung, di scroll ke bawah. waduh, kehapus. Bentar Pak. Oke.
Mana ya? Bentar, Pak. Wah, yang proposal satu ini malah hilang ya, Pak. Loh, kok dihilangkan? Bentar, Pak. Oh, saya itu kalau pembagiannya untuk saya sendiri mendapatkan timeline pertumbuhan dan timeline perkembangan. Ini berarti nggak bisa ketemu ya, Mas? Proposal yang sebelumnya. Bentar, Pak. Ini masih tanya teman dulu, satu kelompok yang punya yang dulu. Oke. Ya udah sembari menunggu jawaban dari temannya, coba disebutkan aja pembagian tugasnya. Pembagian tugasnya itu tadi saya sendiri mendapatkan timeline pertumbuhan dan timeline perkembangan. Dan nanti juga akan menjelaskan bagian ini, dan juga saya nanti mendapatkan bagian menerangkan new model atau modelnya sendiri. Maaf Pak, itu kamar sebelah. Lagi di mana memang, Mas? Ini di pondok pesantren, Pak. Masya Allah. Adem ya, Mas? Iya. Ini minimal bangunnya harus jam 3 ini. Tadarus. Iya, Pak. Beres ya. Juga dulu SMP ya, mondok. Oke, lanjut mungkin di bagian demo aplikasinya. Iya, Pak. Langsung ke demo aplikasinya. Nah, di sini saat saya menuliskan ini URL. Mas, kalau misalkan presentasi seharusnya tuh milih yang full screen, Mas. Oh, iya Pak. Mas. Maksudnya share kalau salah share full screen nggak salah. Ini tak stop sharing dulu ya Pak. Seluruh layar Anda milihnya ya. Iya. Oke, itu boleh di-close dulu. Ini satu kamar berapa orang, Mas? Di pondok? Ini kebetulan yang kamar saya ini kan dulu bareng kakak lah. Kakak sudah boyong, Pak. Udinus juga kan. Kakaknya angkatan berapa, Mas? Angkatan berapa ya? Lupa saya, Pak. Ya, baru kemarin tuh sih. Baru kemarin. Demo aplikasinya tak jelasin apa, Pak? Ini bentar, Pak. Sudah kelihatan, Pak? Sudah kelihatan kok. Nah, ini kan saat saya mengetikkan RL ini akan langsung diarahkan ke form login. Nah, ini form login ini bagiannya nanti saudari tulis yang akan menjelaskan. Oke. Berarti stop sharing dulu ya Pak, bagian sulis ini. Duh, ini sebelumnya maaf ya, sampai kalian harus begadang kayak gini, apalagi perempuan-perempuan. Nggak apa-apa, Pak. Ya ini tadi ini kan sudah pas itu form login ini akan dibawakan oleh Sulis. Bentar. Kok nggak bisa? Nggak bisa. Bentar Pak, Anda harus memberikan izin untuk lagi. Izin apa Sulis? Izin. Kan harusnya bisa-bisa aja sih. Ini apa?
Kesulitan di Google Meet-nya, Mbak, atau gimana? Bisa nggak, Sul? Kenapa jadi Sul? Namanya Sulis Sulis, Diani, Pak. Pak. Oh iya. Oke deh. Ya udah, silakan mulai demonya. Aduh. Koneksi. Halo? Maaf, Pak, berisik, Pak. Oh iya deh. Saya kok nggak bisa dengarnya suaranya Mbak Sulis ya? Oh iya, Halo? saya juga Pak. Oh iya deh. Lagi diem apa ya, Mbak? Apa enggak? Itu ya, masuk ya suaranya ya. Mbak Sulis. Harmoni kedengeran nggak suaranya? Oh, saya nggak kedengeran Saya suaranya juga enggak Sulis. kedengaran, Pak. Oh iya. Saya juga enggak, Pak. Oke, saat ini kita kehilangan kontak oleh saudari Mbak Sulis ya. Saudari Mbak Sulis. Tapi ini ya Mbak Sulis tuh bisa ini loh, apa namanya? Bisa tadi apa namanya? Demo aplikasinya bisa dilakuin. Ini kok berhenti ya, Pak? Tapi suaranya aja nggak ada. Anda tidak dapat mengaktifkan audio presentasi orang lain. Audio presentasinya dimatikan atau gimana? Enggak, kalau misalkan audio presentasi emang nggak ada suaranya, tapi kalau jadi kan dia otomatis jadi 2 akun gitu loh, Mas. Oh ya. Orangnya Sulit. sama presentasinya gitu. Yang presentasinya emang nggak ada suaranya, emang di mute. Lah ini dari Mbak Sulisnya sendiri mungkin dari apa earphone-nya atau mungkin apanya. Ya udah nggak apa-apa mungkin Mbak Sulistiani mendemokan sambil dijelaskan sama mungkin Mas Hidayat sambil apa ya kayak membantu menjelaskan juga gitu. Kalau misalkan suara Mbak Sulis nggak kedengeran. Iya, Pak. Katanya gimana Mbak Sulis? Suaranya nggak ada gimana katanya? Tulis. Kok nggak kedengeran ya? Kalau lewat HP, ini udah tak iya. lewat HP. Bisa. Oh, ini kedengeran. Kedengeran ya? Tadi kan aku udah pakai nama Lisa. Gemma tapi Mbak Sulis mungkin yang di laptop bisa di mute aja. Oh iya, sebentar Pak. Biar nggak gemar. Oke. Yaudah silakan dilanjutkan. Passwordnya dimasukin, terus login. Liza, salah. Oke, Mbak Lisa, Mbak Sulis. 455. Oke. Berumah tangga. Registrasi. Kayaknya cita-cita banget ya.
ibu rumah tangga. Iya. Oke. So, Oke. maksudnya ini awalnya dashboardnya, deskripsinya dijelaskan sama Liza. Loh kok ini dimatiin? Oh gantian ya? Oh, saya. Iya Pak. Sudah terlihat. Ya udah terlihat. Oh, ya. Ini adalah tampilan dashboardnya. Di sini saya akan menjelaskan fitur yang deskripsi anak. Oke. Nah, di fitur deskripsi anak ini kita menerapkan CRUD-nya. Ada nama anak, jenis kelamin, tempat lahir, tanggal lahir, berat badan, tinggi badan, dan aksi untuk menghapus data anak atau mengupdate data anak. Lalu kita juga ada untuk menambah data. Jadi kita bisa menambah data anak, misalnya menambah data. Misalkan namanya Bondan, jenis kelamin laki-laki, tempat lahir Jakarta, tanggal lahir 1 Februari 2019, berat badan 35, tinggi badan 50, kita submit. Nah, datanya udah bisa menambah data. Lalu kita untuk mencoba mengupdate datanya. Misalkan namanya Bondan Fabregas P. Kita submit. Bondan Fabregas P. Nah, sudah terupdate yang tadi namanya Bondan Fabregas saja, sekarang ada P-nya. Berarti sudah berhasil diupdate. Lalu kita coba saya coba untuk menghapus datanya. Oke. Maaf. Itu harus ini ya. Harus login terus ya. Iya, Pak. Nah, sudah terhapus datanya. Memang dibuat itu sama kalian. Sebentar. Jadi ya, itu error. Nah, itu udah tak benerin di punya aku. Tak tampilin yang punya aku aja apa, Pak? Boleh Mbak Sul? Oh, iya. Oke, jadi itu versi yang sebelumnya paling terbaru ya? Mungkin Ya, Mbak. tak cuman mungkin lupa itu. Untuk deskripsi anak, nah, tambah data. Nomor 2, Aulia. Oke. Kelamin perempuan. Ini lancar ini Mbak. Tempat lahir Kudus. 14 Februari 2019. Valentine ya? Berat badan
35 kilogram, tingginya 150 cm. Kirim query. Ini anak tuh bentar. maksudnya masih ini ya kembali ya. Bentar, Oke. lagi. Oke. Siap. Bentar. Ini salah. Ya udah, ini maksudnya coba dilanjutkan aja, Mbak Liza. Setelah apa namanya? Deskripsi delete kan udah berhasil, Iya. tambah udah berhasil, ubah. Ini ubah tadi tuh udah dicoba belum? Mengupdate, Pak. Yang update. Iya, update-nya ya. Oh, sudah tadi. Sudah dicoba belum? Apa mau ya. di Oke, coba mungkin dilanjutkan fitur yang lainnya. Selanjutnya fitur timeline pertumbuhan dan perkembangan akan dijelaskan oleh Kamal. Oke, boleh, silakan. Nah, ini saya akan menjelaskan timeline pertumbuhan dan timeline perkembangan. Timeline pertumbuhan dulu. Dan di dalam timeline pertumbuhan hanya terisi rekomendasi gizi. Ini hanya ketikan biasa di view-nya, Pak. Dan hanya saya beri fitur read dari database hanya ini, kebutuhan cairan per hari. Gitu tuh. Jadi timeline pertumbuhan itu ya intinya bagaimana sih rekomendasi gizi, MPASI yang baik, dan panduan umur bayi tersebut dari 0 sampai 6 bulan, dan yang paling umurnya paling tinggi sendiri ialah di atas 2 tahun. Mas Hidayat, untuk informasi yang seperti itu ditambahkan melalui menu apa? Yang dari rekomendasi gizi ini, Pak. Dari situ, terus dari yang paling atas ada tabelnya. Itu nambahin informasinya dari mana, Mas? Ini kami mengambil referensi dari aplikasi Primaku, Pak. Enggak, maksudnya apa ya namanya? Apanya, Pak? Itu kan sebuah informasi, itu nambahinnya tuh lewat menu mana yang ada di web itu? Oh, yang rekomendasi gizi ini hanya dari view di codingan, Pak. Jadi saya mengetik manual. Oh, manual ya, hardcode ya. Yang ininya, yang kebutuhan cairan per hari ini baru fitur read dari database, Pak. Oke. Ya udah, dilanjut di fitur yang lainnya. Ya, selanjutnya ini timeline perkembangan. Nah, ini full read dari database juga. Full dari database, terus kalau misalkan mau nambahin itu lewat database juga langsung? Iya. Soalnya yang timeline pertumbuhan dan timeline perkembangan itu hanya dikasihnya fitur read. Jadi tidak ada grade atau membuat
delete atau update, Pak. Kenapa Jadi nggak ditambahin fitur itu, Mas? soalnya kan ini gimana ya? Jadi kayak seolah-olah misalkan nih, Ya, ini aplikasinya betul-betul akan di-deploy di bulan klien. Kayak klien kan nggak mungkin diajarin gitu caranya mengakses PHP admin kayak gimana. Kalau misalnya ada informasi dari pemerintah yang harus diubah atau seperti apa, itu kan nggak mungkin itu pengguna itu langsung mengakses ke dalam PHP adminnya. ya Pak. Soalnya kan ini hanya panduan, kan ini kan usia bayi yang 1 bulan, nanti motorik kasarnya munculnya begini gitu, Pak. Iya, saya tahu. Cuman kan kita membahasnya untuk masalah user experience saja gitu loh, Mas. Oh, Ya udah, dilanjut fitur yang lainnya. ya fitur selanjutnya imunisasi akan dibawakan siapa ya? Lari. Liza, nah. Oh ya, Lisa, Pak. Lisa kembali. Oke. Iya. Selanjutnya fitur apa? Selanjutnya ada fitur imunisasi. Nah, di dalam imunisasi ini juga hanya menerapkan CRUD yang bagian read saja. Jadi ini ada jadwal imunisasi anak dari usia anak baru lahir sampai 24 bulan. Jadi ini hanya memuat informasi tentang jadwal imunisasi anak, kapan anak itu harus diimunisasi dan imunisasi apa. Lalu di bawahnya ada deskripsi vaksin. Di sini deskripsi vaksin itu menjelaskan tentang deskripsi vaksin itu sendiri. Misalkan hepatitis B, itu dia dijelaskan dia vaksin apa, lalu kapan harus mendapatkannya, dan ada efek sampingnya apa, seperti itu. Jadi semua vaksin ada informasinya, ada di sini. Mulai dari kegunaan dan lain-lain. Seperti itu. Selanjutnya fitur akan dijelaskan oleh Sulistiani. Coba Mbak Sulistiani itu menggunakan presentasi dari Mbak Liza, tapi yang menjelaskan itu adalah Mbak Sulistiani. Oh, begitu. Itu gimana? Iya, nggak apa-apa, Pak. Yeah. Yang bagian mana? Yang maksudnya biar nggak bolak-balik, stop, start gitu. Oh iya, yang catatan. Kok nggak bisa? Sebentar, kalau catatan Liza yang error. Sebentar kan baru belum tak punya Muja. Ini punya saya aja. Oh iya. Oke. Kalau enggak punya aku mal. Oh, punya sekalian. Oh, sekalian. Yang deskripsinya. Nah, ini bagian catatan. Jadi ini tuh buat ibunya sendiri nanti bisa mengisikan catatan untuk sebagai pengingat aja. Contoh tambah catatan. Usia 2 bulan anakku. Ini catatan untuk si ibu. Jadi si ibu nanti biar bisa catatan pertumbuhan anaknya tuh kayak gimana gitu, Pak. Oke. Super.
mulai belajar. Ini berarti Mbak Sulistiani itu login sebagai admin atau sebagai ibunya? Ini sebagai ibunya, Pak. Jadi ini yang masuk itu dari awal itu sebagai ibunya, gitu. Oh, gitu. Terus ada login lain nggak sebagai seorang ibunya? Maksudnya Yang sebagai ibu. Jadi yang sebagai ibunya selain itu ya, kalau misalkan di web kan biasanya ada yang namanya admin gitu. Ada nggak adminnya? Nggak ada, Pak. Oke. Nah, ini langsung nambah gitu. Jadi kalaupun mau hapus juga bisa, ini langsung. Kalau mau ngedit juga bisa. Oke. Coba dimulai dari mana sih? Catatan itu, oke, itu dikirimkan. Mana, Pak? Catatan, diklik catatan. Ini udah tak klik. Oh, udah ya? Ya. Oke, artikel? Nah, kalau di artikel sendiri itu tuh kayak memberikan informasi kepada ibu-ibu. Jadi ini kan kalau di fitur ini kan cuma timeline pertumbuhan, timeline perkembangan, sama informasi mengenai imunisasi. Nah, ini jadi ini buat cangkupan lebih luasnya lagi gitu. Tapi ini Pak, gitu aja sih. Ini yang awam dicari sama ibu-ibu. Jadi ini kalau klik read more nanti bakalan keluar artikel mengenai yang kita klik tadinya gitu. Silakan boleh dicoba di klik read more. Ini udah Pak, tak klik read more. Oh sudah ya? Aduh, di saya tuh keluar nggak sih? Di saya kayak nge-flash gitu sih, masih di tampilan kayak banyak tulisan artikel-artikel gitu yang belum diklik read more-nya. Ya benar juga, itu lagi. Okay. Masih belum Pak? Nggak tahu sih di yang lain. Yang lainnya udah muncul. Ini mulai Pak. Oh iya, mulai muncul. Oh iya, baru udah muncul. Nah, oh, ini ke halaman yang lain ya? Iya Pak. Jadi informasi yang lain gitu. Ini kan mencakup lebih luasnya lagi. Jadi Terus belum caranya kalian masukin datanya ke situ gimana? Kan itu kayak ada sebagian deskripsinya juga kan? Oh, yang deskripsi ini, kalau deskripsi ini tak ketik sendiri, terus yang read more itu kan pakai URL-nya, URL dari. Oke. Terus Ya yang udah, lanjut. tadi sudah salah. Nah, ini sudah tak perbaiki. Coba. Oke, ini berarti kayak nambah anak gitu ya? Ya, seandainya nih anaknya udah dewasa, terus tambah lagi bisa gitu. Hah? Maksudnya? Maksudnya anaknya kalau udah dewasa, kalau udah dewasa sudah terus anak lagi gitu. Oh, gitu ya? Iya. Oke. Agak ini ya, agak gagal paham saya. Maksud dewasa, nambah lagi apa? Oh iya. Bebas sih, ya. Nah, ini udah bisa Pak. Terus kalau mau hapus juga bisa. Terus kalau mau update juga bisa. Oke. Anaknya diupdate itu ya tanggal akhirnya. Ya. Udah gitu. Dari kita. Oh, terus yang ini bagian logout. Jadi kalau kita klik logout di sini nanti bakalan keluar. Nah, bakalan keluar di login. Gitu Pak. Oke. Terus demo aplikasinya udah selesai berarti ini ya? Iya. Oke, sekarang masuk di bagian source code-nya. Silakan bergantian aja bertiga untuk menjelaskan bagian source code-nya. Dimulai dari bagian controller dan disambung-sambungin juga sama yang di bagian modelnya. Nah, ini nanti yang jelasin pertama itu bagian aku kontrol bagian out. Udah keluar belum? Belum. Butuh proses. Keluar. Belum. Masih belum keluar, Pak? Udah keluar. Udah. Nah,
public function login sendiri itu ini dan validation ini tuh jadi nanti kalau kita seandainya ada form nih yang nggak terisi, ada yang nggak terisi, nanti disuruh ngisi. Jadi bakalan keluar pesan kayak username wajib diisi atau password wajib diisi gitu. Terus nanti langsung ke form login, terus habis itu ke bagian model out, cek login yang di view. Terus kalau outnya salah nanti bakalan keluar pesan username atau passwordnya salah. Terus setelah itu jika S-nya itu decision set user data username-nya itu benar, terus sama passwordnya salah, passwordnya benar, nanti langsung ke bagian dashboard. Dashboard tadi itu yang bagian berandanya Pak, awalan tadi yang ada itu gendong. Terus role ID ini tuh maksud dari role ID ini tuh aku masukin jadi itu tulis 2. Di database-nya itu dua aja. Nah, kalau untuk yang role ID 1 itu nanti itu tuh seharusnya buat admin, yang role 2 itu seharusnya buat user. Nah, tapi kan aku sendiri nggak bikin yang buat admin, jadi ini nanti tak pilihnya langsung ke dashboard semua, yang ke satu ke gitu. dashboard. Jadi ada niatan untuk menambahkan bagian adminnya gitu ya? Ya. Tapi mungkin belum sampai situ. Iya. Pikirannya. Iya, nggak apa-apa. Oke, coba dilanjutkan oleh yang lainnya sampai sini. Masih registrasi masih saya Pak. Kontrol kan ada registrasi itu masih saya. Oh, iya. Nah, ini tuh form validasinya kan kayak tadi yang udah saya jelasin, nanti disuruh ngisi itunya, terus habis itu kalau bisa ke bagian registrasi di bagian view, terus ini input nama, username, password sama pekerjaan nantinya ke database yang di TB user ini, nama tabelnya TB user. Ya, itu aja Pak. Oke, silakan dilanjutkan mungkin Mas Ahidayat. Ya. Ya Pak. Ya. Pakai wifi Mas di situ Mas. Kuota Pak. Wifi-nya error. Oh. Nah, di sini saya menjelaskan hanya bagian model utamanya lah. Modelnya. Nah, ini kan hanya ya seperti yang diajarkan Pak Ibu kemarin tuh. Enggak, sebetulnya memang ini kebanyakan sebagian besarnya itu diajarkan oleh saya ya. Tapi mohon maaf ini saya kayaknya nggak ngajarin tuabel itu seperti itu ya. Oh, itu kan hanya kan Pak Ipur kan kemarin hanya dolar ini hanya tabel gitulah. Saya hanya agar parameternya variabelnya biar beda dikit nih. Oh gitu ya. Jadi tuabel gitu. Oke. Nah, itu coba dijelaskan new model sama model out-nya. Tapi model out-nya kan model out saya yang menjelaskan. Lisa, Pak. Gimana? Saya hanya ini bagian new model. Gak apa-apa. Jelasin aja nggak apa-apa. Oh ya. Ini kan hanya ya seperti punyanya Pak Ipur ini buat read data ini kan. Ini ya terserah mau namain apa juga ya. Saya di sini kan namanya sama semua query semua. Nah ini kan metodenya ini get kembali ke variabel parameternya ini lagi, Pak. Oke. Ya intinya
sama, hanya ini kan beda, ini butuh dua parameter, ini 2 parameter, ini 3 parameter, dan ini 2 parameter juga. Oke, coba jelasin yang model out-nya. Nah, ininya Nah, ini model out-nya kan untuk cek login. Nah, ini variabelnya kan bebas juga lah. Ini sama dengan apa yang ada di tabelnya, Pak. Berhubung ini kan tabel menggunakan username dan password yang Oke. Oke, sampai situ saya mau tanya Mas, perbedaan line 15 sama line 17 itu apa? Line 15. Nah, ini kan jika lebih besar 0 kan artinya kan jika berhasil akan ditampilkan ini, Pak. Nah, kalau ini sih else ya akan apa ya? Ya kayak ada peringatan, maksudnya yang username dan passwordnya nggak kedaftar apa gimana, Pak? Peringatan? Iya. Maksudnya kan kayak bisa login. Nggak bisa login. Nggak bisa login lah, Pak. Misalkan ini kan yang ini kan adanya saya cuma 2, Pak. User sama Sulis. Nah, ini saya isikan Kamal, ini 1, 2, 3 juga. Yang satunya Sulis, yang satunya Lisa. Ya, ini kan akan nggak bisa login kan ada ini, Pak. Oke. Ya udah, silakan dilanjutkan untuk Mbak Lisa. Oh iya. Di sini saya akan menjelaskan bagian controllernya. Bentar. Nah, controllernya bernama unit penting. Jadi di sini berisikan untuk controller indeks, tambah data, hapus data, berisikan untuk melakukan CRUD. Mulai dari untuk indeksnya ini sendiri ada 6 indeks. Untuk timeline pertumbuhan, timeline perkembangan, imunisasi, deskripsi, dan lain-lain. Di sini saya jelaskan per line apa? Boleh. Oh ya. Jadi untuk indeksnya ini dia di slot model mengambil data dari model dari file new model, nama filenya new model. Setelah itu dia disimpan datanya, menyimpan data dari tabel timeline pertumbuhan. This new model read data, ini read data sesuai dengan yang ada di new model, di dalam new modelnya. Nah, ini read data. Di kontrolnya juga menggunakan read data, lalu datanya ditampung sebagai array, lalu di load ke dalam view. Di sini ada 2 parameter, TM pertumbuhan dan array ini. Oke, saya mau nanya. Iya. Kenapa nggak dibuat konstruktor untuk deklarasi modelnya? Oh, iya. Bukan kalian mempunyai banyak function dan itu selalu memanggil model yang sama. Iya, Pak. Soalnya kan ini bagian unit penting ini kan pas gabungan dari ya jadinya belum sempat merapikan. Pak Ibur. Ya, Pak.
Terus namanya kenapa function indeks 1, indeks 2, indeks 3 gitu, nggak langsung kayak sesuai dengan Iya. modulnya atau fiturnya gitu. Nah itu kan kayak ada baca form, tambah data gitu. Nah Iya. kenapa itu indeks 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Ya, awalnya kan saya menamainya kan indeks 1, indeks 2, cuman kan ya saya pas membuat nggak kepikiran dengan nama yang akan ditampilkan, misalkan timeline pertumbuhan gitu Pak. Jadinya terusannya ya yang teman-teman ngikuti juga Pak. Iya. Ya udah, presentasinya ditutup dulu. Oh, iya. Oke ya, jadi sudah saya cek semuanya dari yang kalian jelasin. Yang pertama dari proposalnya, di situ ya beberapa kalian jelasin untuk deskripsi, untuk fitur-fitur yang diajukan sebelumnya, dan untuk pembagian tugasnya belum sempat ditampilkan ya. Lalu di bagian demo aplikasinya, itu kalian sudah memperlihatkan beberapa fitur-fiturnya, dan di situ kekurangan yang saya lihat adalah yang beberapa fitur yang dimana sebetulnya memerlukan yang namanya akses oleh admin gitu, atau mungkin yang bisa dikelola oleh admin. Karena apa, kayak artikel, kayak masa tumbuh kembang dan segala macamnya itu sebetulnya harus bisa dikelola melalui panel admin kayak gitu. Jadi bisa memudahkan penggunanya untuk mengelola website tersebut. Apalagi seorang ibu gitu yang membutuhkan bantuan khusus untuk merawat anak-anaknya, apalagi kalau misalnya udah besar dan harus Mbak Sulistian itu harus menambah anak lagi gitu ya. Itu kan membutuhkan informasi yang lebih update juga gitu kan. Apalagi kalau anaknya udah besar, nambah anak baru, itu pasti informasinya juga berubah gitu ya. Pendidikan tentang anak berubah gitu ya, penggunaan gadget dan segala macamnya. Bagian source code juga ya, kalau di sini sih saya melihatnya juga udah lumayan, walaupun bagian konstruktornya itu belum dibuat se-efisien dan function di controller itu seharusnya mendeskripsikan tentang modul. Nah, tapi ya dari kekurangan yang saya sebutkan secara keseluruhan ya dari proposalnya sudah cukup jelas, terus dari demo aplikasinya juga sudah cukup jelas. User interface dan experience-nya kalian memilih sebuah desain yang sesuai gitu. Dan beberapa penjelasannya dari halaman awal dan dari cara pengelolaan itu sudah sangat sesuai, simple, dan tampilan-tampilan juga ya termasuk yang menyenangkan lah untuk seorang ibu yang mengelola dari website tersebut gitu. Nah dari source code-nya juga saya suka karena sebenarnya di samping mengesampingkan dari yang saya ajarkan, sebetulnya emang kalau misalkan kalian ngoding di C itu ya harusnya seperti itu ya, menggunakan query builder yang benar-benar yang sesuai. Jadi kodean kalian bisa lebih efisien. Mungkin saja nanti ke depannya kalian akan menambahkan fitur-fitur apa yang mungkin bisa memperluas lagi atau memperkaya fitur kalian sehingga seorang ibu bisa lebih mudah lagi gitu ya untuk merawat anak apa ya, buah hatinya gitu ya. Nah, tapi dengan menggunakan 1-2 model saja itu sebenarnya sudah cukup gitu. Nah, terus ya itu sih dari beberapa yang saya lihat efisiennya udah bagus, udah sesuai digunakan dengan baik model-modelnya dan ya menurut saya sudah cukup bagus untuk pekerjaan kalian di WAS Project pemrograman web lanjut ini gitu. Dan ya kalau misalnya dari saya sebagai penutup, mudah-mudahan sih ilmunya bermanfaat ya. Kalau misalnya kalian berminat, bisa dilanjutkan untuk kerja praktek, skripsi, atau mungkin setelah lulus nanti yang berminat untuk menjadi programmer, desain analis, dan segala macamnya. Atau mungkin bahkan kalian berminat untuk menjadi seorang pengusaha, siapa tahu ilmunya bermanfaat sampai di situ. Dan yang paling dekatnya sih di pemrograman perangkat bergerak ya, atau di pemrograman mobile untuk Android-nya
itu sangat bisa digunakan CI yang sekarang ini, kalian bisa dikembangkan ke dalam bentuk aplikasi Android, sehingga analoginya Android itu pengganti view yang ada di CI kalian. Nah, tapi back-end-nya menggunakan CI. Caranya gimana? Yaitu menerapkan dengan materi yang ada di pertemuan 14, yaitu tentang web service. Kliennya adalah Android-nya, dan servernya adalah CI. Jadi, aplikasi kalian insya Allah bakal lebih powerful lagi gitu. Dengan Android dan back-end-nya adalah CI. Menerapkan encode, decode, dan segala macamnya. Bahkan kalian bisa menggunakan controller yang sekarang gitu ya, untuk edit, update gitu ya. Untuk tambah, untuk delete itu sangat bisa digunakan kembali. Seperti itu ya. Oke, sebelum diakhiri, saya juga ingin mengucapkan banyak terima kasih kembali atas kerja kerasnya. Saya juga mohon maaf nih kalau misalkan banyak kata salah-salah yang membuat kalian sakit hati, terutama teks, chat, atau mungkin stiker-stiker yang kurang nyaman untuk dibacakan di dalam hati gitu ya. Saya sekali lagi minta maaf ke kalian semua. Gitu, saya kembalikan ke kalian ya, untuk ditutup, atau mungkin kalau misalnya mau bertanya-tanya silahkan. Ya, mungkin bisa sampaikan untuk tugasnya, Pak. Ini bisa ditutup sekarang atau gimana, Pak?